Nama saya Rina Mulyawati. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Sukasari. Saya mengampu mata pelajaran IPS, Ibu Bapak. Kenapa saya tidak berdiri? Saya ingat umur. Ibu Bapak, saya sudah tua, jadi tidak sekuat seperti pemateri sebelumnya. Saya jadi memilih untuk duduk saja, mohon diizinkan. Sebelum kita masuk ke materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi, Ibu Bapak, kita buat kesepakatan kelas dulu ya sebelum kita mulai. Kita belajar membuat kesepakatan. Ibu Bapak inginnya saya memberikan materi ini berapa lama? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik, mudah-mudahan ya. Insya Allah paling lama 20 menit, mudah-mudahan 5 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang harus saya berikan adalah tentang teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi. Mungkin untuk motivasi ini, apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang melatar belakangnya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya begini, Ibu Bapak hari ini datang ke tempat ini pasti ada motivasinya, pasti ada alasannya. Mungkin alasannya karena dipaksa oleh kepala sekolah, mungkin diajak, diiming-imingi, dibujuk. Mungkin juga karena memang ada keinginan dari dalam hatinya untuk bisa bergabung dengan ibu-ibu semua, bapak semua. Kita mencari ilmu, mencari sebuah ilmu yang baru, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas kita. Bapak Ibu, ada sebuah teori tentang motivasi yang dikemukakan oleh Diane Gosset. Beliau menulis sebuah buku berjudul Restructuring School Discipline. Beliau mengemukakan 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berkaitan dengan motivasi untuk melakukan disiplin positif tadi yang dibahas di materi yang pertama. Jadi seseorang itu biasanya melakukan disiplin yang positif itu, salah satu motivasinya yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi seseorang bisa jadi patuh terhadap disiplin positif untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu misalnya anak-anak memakai baju dikeluarkan misalnya, itu sudah biasa kalau di SMP, Bu. Entah kalau di SD sepertinya masih balalager gitunya. Di SMP mah ada di kelas-kelas guru keluar atau keluar deui gitu tah. Meskipun kita sudah berulang-ulang kali mengatakan kalau acup dilebetkeun, tapi jangan mendengar gitu. Karena memang mungkin mereka dikeluarkan itu kalau saat menghadapi guru yang biasanya bawel gitu, melihat baju acupna dikeluarkeun, biasanya teh penaksaran abdi, biasanya teh penaksaran guru bahasa Inggris, penaksaran guru bahasa Sunda, acupna teh ngadeg-ngadeg dilebetkeun gitu, pami pada penaksaran guru teh. Itu berarti motivasinya adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motivasi yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini mah seseorang melakukan sesuatu karena ada dorongan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini kalau kami di SMP nyebutnya 1000 hiji urang kaya mungkin. Teu acan, mudah-mudahan kapayuna aya insyaallah. Motivasi yang pertama, motivasi yang pertama dan kedua, ini motivasinya ekstrinsik, asalnya dari luar. Nah, kalau motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik, motivasinya asalnya dari dalam dirinya sendiri. Ibu Bapak, coba Ibu Bapak ingat-ingat, apa alasan Ibu Bapak memilih profesi menjadi seorang guru? Mungkin motivasinya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin motivasinya yang kedua, ingin mendapat penghargaan. Atau yang ketiga, motivasi karena keinginan dari dalam dirinya sendiri. Kalau saya dulu memilih profesi jadi guru karena terpaksa, Ibu Bapak. Dipaksa ku mamah di warang sekolah keguruan, tapi ternyata sesudah anjruk cinta dengan sendirinya. Awalnya dipaksa tapi lambat laun jadi tumbuh kecintaan terhadap profesi saya.
Ini mungkin berbeda dengan ibu bapak. Mungkin ibu bapak murni dari dalam hatinya ingin menjadi seorang guru. Yang menyebabkan ibu dan bapak ingin memilih profesi menjadi seorang guru itu adalah motivasi. Kemudian menurut bapak dan ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, 1, 2, dan 3, kira-kira mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid ibu dan bapak di sekolah? 1, sami acan anu katilu teh acan dugi kadinya nya namanya dugi ka nomor hiji. Kesieun hungkul. Janten biasa nama pami guruna teh acan suping ka kelas murang kali teh pami teh di parkiran aya nate di warung di kantin Pak Age namina teh nu di jalan teh Pak Age. Di kantin eta pami guru bade lebet ngabringkeun murang kali ka kelas gitu. Pangeun di SD mah henteu. Teu ka kantun. Sami. Nah, ini tugas kita bersama Ibu Bapak, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang selama ini Ibu Bapak terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Ibu dan Bapak? Dan bagaimana hasilnya? Selama kita berikan hukuman, disiplin-disiplin yang seperti itu, apakah anak-anak berubah? Ada keinginan untuk, seperti tadi saya katakan, murang kali teh, enjing-enjing teh, atuh nanti terus rapi, tapi kira ngelampung 5 menit lah menginjakan kaki di sekolah, eta si acuk nanti terus keluar deui. Strategi apa yang diterapkan selama ini? Strategi saya yang masih sama seperti ibu dan bapak, yaitu memberikan hukuman. Tujuan dari disiplin positif yang tadi digambarkan oleh Pak Guntur di awal adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi apa yang kita lakukan mulai hari ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga, menanamkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak kita. Jadi anak-anak kita bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita mengalami motivasi tersebut, mudah-mudahan akan berdampak panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Hukuman, jadi hukuman teh Pak. Abi, rumaos abi seueur dosa, kurang kali teh. Sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu menurut teorinya adalah sesuatu yang menyakitkan. Kami dihukum teh pasti menyeri hati. Duh, kapan bahagia aya teh nu dihukum bahagia. Sesuatu yang menyakitkan. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak akan tersakiti dan korban mendapatkan ketidakadilan. Maksudnya ini ya, saya salah ketik, salah jempol ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman ini tidak berlaku jika murid tidak takut. Seueur urang kali nu sapertos kieu teh. Di pasian terang teh kalau ngalawan seueur. Peraturannya adalah begini. Kamu harus bla 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 gitu, itu hukuman. Kamu harus kieu itu hukuman. Tapi anu mah sok tara sadar eta teh hukuman, rasa malah resep itu. Masih antara kamu orang kali teh. Ternyata sesudah mempelajari ini, oh ini hukuman namina teh. Murid atau anak membenci peraturan. Awas ya, kalau nanti dilakukan lagi, awas. Kosok abis gak gitu. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sir dosa. Terus modnya paksaan, jadi memaksa, sifatnya memaksa kalau hukuman itu. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Terus dampak pada murid, mereka akan marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Dan satu yang tentang hukuman ini Bu, yang penting, hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Jadi sifatnya itu top down, dari atas ke bawah. Kamu harus ini, tanpa anak tidak sepakat dengan kita hukuman apa yang seharusnya saya terima kalau saya melakukan kesalahan ini. Ini yang paling penting dari hukuman Ibu, jadi sifatnya itu satu arah dari guru saja, dari guru ke siswa. Guru memberikan aturan kepada siswa, menghukum. Tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan atau mengkritik. Tapi ada satu nih Bu, selain hukuman itu ternyata ada juga yang disebut konsekuensi. Kalau konsekuensi itu tidak sama seperti hukuman, benti lah Bu, benti tipis antara hukuman dengan konsekuensi. Tapi
Kalau hukuman tadi impactnya adalah akibatnya itu membuat identitas gagal pada siswa, tapi kalau konsekuensi itu menumbuhkan identitas positif pada siswa. Jadi sifatnya itu seperti ini, sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi tidak nyaman murid atau anak itu jangkanya lebih pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang penting ini, yang terakhir, konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kapan? Biasanya di awal kita pembelajaran masuk ke dalam kelas, jangan dulu langsung kalau materi, kita buat dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, anak-anak untuk kenyamanan kita selama belajar di dalam kelas, apa yang aturan yang kamu inginkan, ini aturan yang ibu inginkan. Silakan kita sepakati. Misal, 1, kita harus belajar tepat waktu. Kalau masuk jam 7, berarti masuk di dalam kelas kamu sudah siap jam 7. Kalau misalnya ada toleransi waktu berapa menit kira-kira? Sepakat tidak? Sepakat misalnya. Sepakat misalnya harus tepat waktu. Kalau ibu terlambat misalnya beberapa menit boleh atau tidak? Ibu misalnya terlambatnya 10 menit, ibu tidak diperbolehkan masuk ke kelas. Itu aturan anak saya Bu, jahat mereka sama ibu gurunya sendiri. Bu, pami ibu telat 5 menit lebet ke kelas, ibu tong lebet ke kelas. Siap, sudah siap heula. Jadi konsekuensinya nanti kalau saya telat masuk ke dalam kelas lebih dari 5 menit, anak-anak diperbolehkan untuk tidak memperkenankan saya masuk ke dalam kelas kalau saya terlambat. Begitu juga berlaku untuk anak-anak. Kesepakatannya. Makanya saat misalnya ada anak-anak yang masuk ke dalam kelas lebih dari 10 menit misalnya telatnya, konsekuensi itu berlaku. Kesepakatan kita bagaimana? Kesepakatannya saya tidak diperbolehkan masuk kalau telat 10 menit, atau saya harus berada di dalam kelas 10 menit lebih lambat. Teman-teman lain sudah keluar, saya tidak dulu diperbolehkan keluar selama 10 menit. Itu konsekuensi namanya. Jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Jadi 2 arah alurnya, tidak seperti hukuman yang 1 arah, top down dari atas ke bawah. Kalau konsekuensi itu 2 arah. Guru dan siswa itu membuat kesepakatan bersama. Misalnya begini, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, mengobrol, mereka akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Contohnya seperti ini, di pelajaran IPS jika ada tugas 1 hari telat menyetorkan deadline-nya, itu anak-anak saya kurangi nilai 1, dan mereka sudah tahu konsekuensinya nilainya dikurangi 1. Kalau seminggu berarti 7 hari, dikurangi hari Minggu libur jadi 6. Ibu Bapak, punten, ini ada satu kasus seperti ini. Namanya Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan Pak Seno itu sudah tepat atau belum? Kenapa? Harusnya tidak dimarahi di psikologi anak itu, jadi karena harusnya kan jangan secara segitu ya, bukan maksudnya. Jadi dipanggil dulu anaknya, harusnya mah jangan dihukum di sana, kelihatan sama teman-temannya, ya otomatis psikologinya kan jadi kena. Calon guru penggerak masa depan tadi. Atau Bu, yang dilakukan Pak Seno itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba gitu, itu hukuman. Next step. Nah, ini masuk ke materi yang kedua. Reward and punishment. Dihukum oleh penghargaan. Sering ibu memberi penghargaan pada anak?
Tanpa sadar sebenarnya menurut teori ini, pada saat kita sering memberi penghargaan kepada siswa itu artinya kita sedang menghukum anak-anak untuk tidak tumbuh dan berkembang motivasi intrinsiknya. Gitu katanya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Gitu. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, ini teori dari Alfie Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Penghargaan adalah hukuman. Hukuman seperti apa? Penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misal begini. Jika diberikan penghargaan terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Jadi dia melakukan sesuatu karena tuntutan diberikan sesuatu, diiming-imingi sesuatu. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Hampir mirip ya. Jadi jika diberikan penghargaan, terus orang akan cenderung mengharapkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kalau satu orang terus-menerus diberi penghargaan, ada orang lain yang melihat dan akan merasa iri. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya kali. Penghargaan menurunkan kualitas. Menurut penelitian katanya penghargaan itu menurunkan kualitas pekerjaan seseorang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Jadi menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan maksudnya. Yang paling bagus itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik yang tumbuh dengan sendirinya melalui proses pembelajaran yang kita berikan. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Ini nanti lebih mendalam disampaikan oleh Ibu Hawa ya. Jadi saya cuma mengulas sedikit saja. Ada yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini akan menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Murid menjadi lebih bertanggung jawab dalam berperilaku, mendorong disiplin positif, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Siswa lebih menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Anak akan belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya yang pegang kendali kontrol, fokus pada menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan dan sebagainya. Jadi pertanyaannya kurang lebih kalau di dalam restitusi itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi tidak serta-merta kita mengeluarkan suara 8 oktav kepada siswa jika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah disepakati, tapi tanyakan dulu, apakah ini melanggar, apakah ini sebenarnya yang kamu inginkan? Tanya dulu. Jadi membangkitkan motivasi intrinsiknya dulu, gitu kurang lebih. Restitusi adalah sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif. Kebiasaan yang kita selama ini adalah bila ada orang yang berlaku salah pada kita, langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki dirinya. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka. Misal begini, kita sedang memegang gelas, ada teman lewat, ngadupak, tumpah. Yang kita lakukan apa? Kan pasti orangnya bilang, aduh maaf, punten. Apa yang kita lakukan? Nyobios teu naon. Iya saya ku api digentosan, maka itu tidak ada proses restitusi di situ. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu tidak berupaya untuk memperbaiki dirinya bagaimana seharusnya. Ciri-ciri restitusi ya ngabarabai seueur pisan tah, Ibu Bapak. Restitusi diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menguatkan, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi,
dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya dengan keyakinan yang lebih kuat. Sebagai seorang guru, ketika murid ibu dan bapak melakukan kesalahan, tindakan mana yang biasanya bapak ibu lakukan? Pertama, apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau misalnya mengatakan pada siswa, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Atau yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Atau biasanya kalau marah kita mengkritik dan mendiamkannya. Ini hanya bisa dijawab oleh ibu dan bapak sekalian. Jadi kira-kira menurut ibu dan bapak, cara apa yang bisa digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita? Silakan disimpan dulu jawabannya untuk door prize nanti dari Bu Indah. Saya juga tidak membuka sesi pertanyaan karena pertanyaan ada di sesi yang ketiga sesudah pemaparan materi ya Ibu Bapak. Saya tutup saja. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.